Halo sobat bola sekalian, laga panas dan laga penting di BRI Super League musim ini udah semakin dekat, yaitu laga antara Borneo FC versus Persib Bandung. Kenapa laga ini sifatnya sangat penting? Karena laga ini mempertemukan dua tim teratas klasemen BRI Super League musim ini, dan hasil dari laga ini juga bakal sangat menentukan peta persaingan dalam perebutan gelar juara BRI Super League musim ini. Seandainya Borneo FC mampu menang, maka hal itu bakal memperkecil selisih poin mereka dengan Persib jadi 1 poin, yang hal tersebut tentu memperbesar kans mereka untuk nantinya mengkudeta posisi puncak. Sedangkan kalau seandainya Persib yang menang, maka peluang Persib untuk jadi juara di musim ini jelas sangat terbuka lebar. Karena poin mereka jadi makin sulit dikejar sama Borneo maupun Persija, dan gua rasa ya udah tinggal tunggu waktunya aja buat Persib Bandung angkat piala. Tapi sebelum laga ini dimulai, ada satu hal penting yang harus kita semua pahami. Yang hal ini bakal sangat menentukan jalannya laga, bakal sangat menentukan hasil, bahkan berpotensi memicu konflik jika gak diatur dengan baik. Apa itu? Itu adalah wasit. Belajar dari laga-laga sebelumnya yang terkadang kepemimpinan wasit dianggap kontroversi, yang kemudian kita semua sebagai supporter jadi ngerasa emosi, maka alangkah lebih baik jika kita lebih dulu tahu wasitnya itu gimana, supaya kita bisa punya ekspektasi yang sesuai, sehingga jika nantinya ada sesuatu, kita nggak akan terlalu kaget dan udah bisa mengantisipasi terlebih dahulu sebelum sesuatu itu terjadi. Dan faktanya, wasit asing yang udah dipilih untuk memimpin laga ini ternyata pernah terlibat kontroversi hingga disanksi skorsing oleh Federasi Malaysia. Maka pertanyaannya sekarang, gimana histori kontroversi wasit tersebut? Apakah dia wasit yang tepat untuk memimpin laga sebesar ini? Dan apakah hal ini bakal menguntungkan untuk Borneo maupun Persib Bandung? Semuanya bakal kita bahas lengkap di sini bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Sebelumnya, gua mau disclaimer dulu bahwa informasi yang gua sampaikan di sini banyak bersumber dari media Malaysia yang memberikan testimoni ataupun informasi terkait wasit yang kita bahas. Jadi kalian gak perlu khawatir soal keakuratan informasi yang gua sampaikan di sini. Jadi wasit yang bakal memimpin pertandingan antara Borneo FC versus Persib Bandung bernama Razlan Jofri Ali, wasit profesional yang berasal dari Malaysia. Kalau kita bicara wasit asal Malaysia yang memimpin pertandingan di BRI Super League, sebenarnya bisa dibilang cukup memuaskan. Salah satunya adalah wasit Nazmi Nasaruddin, yang dia juga sering memimpin beberapa laga tertentu, khususnya yang sifatnya panas dan penting, yang hasilnya sejauh ini bisa dibilang dia jadi salah satu wasit asing terbaik yang pernah memimpin laga Super League. Dan balik lagi, kita bahas wasit Razlan Jofri Ali. Dia merupakan wasit berlisensi FIFA, jam terbangnya banyak mimpin pertandingan di Liga Malaysia, bahkan beberapa kali dia juga pernah mimpin pertandingan internasional, baik itu di level klub kayak AFC Cup, terus AFC Champions League 2, atau bahkan pertandingan di level tim nasional kayak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Bahkan yang paling kerennya lagi, dia seringkali dipercaya buat mimpin laga yang sifatnya penting. Contohnya, dia jadi pemimpin final Malaysia Cup di tahun 2017, 2021, bahkan yang terbaru 2025. Artinya, di situ bisa kita pahami, jika ada seorang wasit yang dipercaya berkali-kali buat mimpin laga yang sifatnya penting, terus mimpin final sebuah turnamen, maka hal itu berarti bahwa federasi menilai dia sebagai wasit yang cukup berpengalaman dan punya kapasitas yang baik. Tapi, walaupun secara pengalaman dan jam terbang bisa dibilang cukup lumayan, tapi ternyata wasit Razlan Jofri Ali ini gak lepas dari yang namanya kontroversi. Salah satu kontroversi besar selama karirnya adalah ketika dia mimpin pertandingan Liga Malaysia antara Perak versus Johor Darul Ta'zim tahun 2024. Di laga itu dia dinilai ngeluarin beberapa keputusan yang gak akurat yang terjadi dalam insiden konflik pemain bahkan penalti, yang akibatnya dari kesalahan tersebut FAM sampai melakukan evaluasi serius kepada wasit Razlan. Dan hasilnya, sebagai sanksi dari performa kurang baiknya, dia diistirahatkan sementara sebanyak 2 pertandingan dari tugasnya sebagai wasit. Kemudian ada juga kontroversi lainnya yang katanya wasit Razlan dituduh terlalu sering memberikan penalti kepada Johor Darul Ta'zim. Kabarnya dari 5 laga JDT yang dia pimpin, ada 7 penalti yang diberikan. Yang hal tersebut dinilai oleh sebagian fans dan pengamat sepak bola Malaysia jadi hal yang gak wajar dan gak masuk akal. Tapi, tuduhan itu pada akhirnya nggak terbukti. Nggak ada data atau fakta yang bilang bahwa wasit Razlan terbukti melakukan pelanggaran integritas. Cuman statistik dan tuduhan tersebut emang bikin reputasinya sama para fans sepak bola di Malaysia itu memang sering diperdebatkan.
Jadi itulah sekilas tentang profil, pengalaman, dan sebagian rekam jejak wasit yang bakal mimpin pertandingan antara Borneo FC versus Persib Bandung. Sebenarnya kontroversi yang tadi kita bahas itu masih ada dalam koridor atau batas yang wajar karena tuduhannya kan nggak terbukti. Dan ketika dia ngelakuin kesalahan itu juga mungkin bagian dari kemampuan dia sebagai manusia biasa yang nggak sempurna. Karena sejatinya, overall, rata-rata pertandingan yang dia pimpin itu hasilnya cukup bagus. Dan satu lagi yang harus kita pahami, bahkan ini juga wajib dipahami sama pelatih, bahkan pemain yang nantinya bertanding. Karena hal ini bakal berpengaruh terhadap jalannya pertandingan dan performa para pemain di lapangan, bahwa berdasarkan data dan testimoni dari beberapa media dan pengamat Malaysia, ternyata wasit Razlan adalah tipe wasit yang tegas. Dia nggak ragu buat ngeluarin kartu sama beberapa pelanggaran yang memang sifatnya keras. Dan katanya dia juga merupakan tipe wasit yang banyak melakukan intervensi. Maksudnya dia cukup sering niup peluit buat pelanggaran. Jadi tipenya wasit Razlan ini bukan tipe wasit yang membiarkan permainan mengalir. Maka ini memang harus diperhatikan sama pemain bahwa mereka harus sehati-hati mungkin ketika merebut bola atau ketika ada kontak tertentu. Karena kalau terlalu sering ngelakuin kontak yang sifatnya memang pelanggaran, maka pertandingan juga bakal lebih sering berhenti. Dan itu pasti ngaruh banget ke permainan yang diciptakan, baik itu buat Borneo FC maupun untuk Persib Bandung. Kemudian sekarang kita bahas lebih detail lagi, yaitu dampak untuk Borneo FC dan Persib Bandung. Sebenarnya dengan status Borneo FC yang main home, kecil kemungkinan buat mereka bisa mendapatkan kerugian dari wasit. Bukan karena ada udang di balik batu ya, tapi memang rata-rata ketika wasit mimpin pertandingan, biasanya psikologi mereka agak terpengaruh sama atmosfer yang ada di stadion. Sama keramaian penonton yang hadir, sama teriakan-teriakan mereka, itu ngaruh ke psikologi wasit karena wasit ngerasa dapat tekanan lebih. Alhasil, situasi tersebut bikin wasit jadi jarang banget memberikan keputusan yang sifatnya secara jelas merugikan tim tuan rumah. Apalagi pertandingan nanti dipastikan atmosfernya bakal sangat meriah. Karena menurut informasi yang gua dapat, kabarnya tiket pertandingan itu udah sold out. Dan para supporter Borneo juga, yaitu Pusamania, kabarnya mereka nyiapin Tifo 3D yang ukurannya cukup besar. Maka dengan antusiasme kawan-kawan Pusamania yang sebesar dan se-excited itu, jelas mereka bisa menciptakan atmosfer stadion yang tujuannya nggak cuma buat mendukung skuad Borneo, tapi juga bisa berpengaruh sama keputusan dari wasit untuk dia lebih berhati-hati jika memberikan hukuman ke tim tuan rumah. Kemudian, buat Persib Bandung. Nah, ini mereka harus hati-hati karena sebaliknya dari penjelasan tadi bahwa tim tamu itu punya probabilitas yang lebih besar buat dirugikan sama keputusan wasit. Apalagi mereka juga kan baru aja dirugikan sama keputusan wasit ketika away lawan Persebaya Surabaya. Maka otomatis skuad Persib dan Bobotoh saat ini pasti ada sedikit rasa trust issue nggak sih sama kepemimpinan wasit? Tapi harusnya itu juga jadi pelajaran buat mereka, karena di sini kan mereka gak punya kuasa banyak untuk memastikan keadilan wasit yang mimpin pertandingan. Maka mau gak mau, kalau Persib pengen benar-benar terhindar dari potensi keputusan wasit yang keliru, ya mereka harus benar-benar berusaha dari diri mereka sendiri. Mereka harus bisa menampilkan permainan yang baik dan serapi mungkin. Caranya bisa dengan unggul duluan atau main dengan lebih aman dan meminimalisir kontak yang berbahaya. Sehingga dengan cara itu, mau wasitnya kayak gimana pun, maka Persib bisa terhindar dari yang namanya kerugian. Tapi gimana bang? Kan susah lah kalau kita udah main benar tapi wasitnya tetap gak benar. Nah, sesuai dengan penjelasan yang udah kita tahu tadi, harusnya sih dengan track record yang dimiliki sama wasit Razlan, potensi keputusan kontroversi itu kecil probabilitasnya. Apalagi kalau kita perhatiin gaya main dari para pemain Persib Bandung, sebenarnya mereka tuh punya pemain yang enak dan bersih ketika ngerebut bola. Khususnya pemain-pemain tengah mereka. Pokoknya kalau kalian perhatiin, bedalah kualitasnya dibanding sama beberapa pemain yang ada di klub lain. Kayak Beckham Putra, Adam Alis, Luciano, Tom Haye. Itu mereka enak dan rapih banget rebut bolanya. Walaupun gak 100% mereka selalu berhasil ngerebut bola secara bersih, tapi rata-rata lebih seringnya mereka itu selalu bersih ngerebut bola dengan bersih, Pak. Dan harusnya dengan jam terbang serta pengalaman wasit Razlan yang emang udah terbiasa mimpin pertandingan internasional, yang dia udah terbiasa ngelihat cara ngerebut bola serapih para pemain Persib, harusnya sih dia lebih jeli ya buat menilai kontak tertentu ketika ada pemain yang rebut bola. Apakah kontaknya bersih atau enggak, harusnya bisa lebih akurat. Maka hal itu juga memang jadi salah satu solusi untuk mengantisipasi karakter wasit Razlan yang sering niup peluit. Sehingga kalau hal tersebut bisa diatasi, maka kedua tim harusnya bisa bermain dengan lebih enak dan kompetitif. Plus kita juga jadi lebih enak buat nonton pertandingannya.
Jadi itu penjelasan tentang laga antara Borneo FC versus Persib Bandung yang akan dipimpin oleh wasit asing asal Malaysia. Kita berharap semoga laga nanti bisa berjalan dengan menarik, dan tentu yang paling penting semoga wasit bisa memimpin pertandingan ini dengan sebaik mungkin. Plus bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya supaya hasil dari laga ini bisa diterima oleh semua pihak. Sekarang pendapat kalian gimana? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!